kampanyenya, dan bahkan setelah menang Pilpres, Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sampai sekarang pun, ia tetap yakin akan mencapai pertumbuhan 8% ini. Pertanyaannya, dari mana angka pertumbuhan ini berasal? Masuk akal tidak sih pertumbuhan ekonomi sebesar 8% ini? Dengan kondisi ekonomi global sekarang ini, tapi sebelumnya boleh ya di like, komen, dan subscribe. Oke, kita tahu pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada supply side, ada demand side, dan ada faktor eksternal dan kelembagaan. Pertama, mari kita lihat supply side. Supply side terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, investasi modal yang termasuk diantaranya FDI atau Foreign Direct Investment, infrastruktur, pabrik, peralatan, dan lain-lain. Juga mencakup inovasi dan teknologi. Nah, lihat FDI. Berapa banyak sih investasi asing yang sudah masuk Indonesia? Boro-boro investasi baru. Yang kita saksikan sekarang justru hengkangnya beberapa perusahaan asing ke negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, mungkin juga Kamboja. Kita juga tidak bisa bersaing dengan negara-negara tetangga ini untuk menarik investasi raksasa dari Apple, Google, Nvidia. Mungkin saat ini untuk supply side, kita hanya bisa berharap dari SDA atau sumber daya alam. Tetapi SDA kan ada batasnya. Lagi pula, harga-harga SDA seperti batu bara, nikel, belakangan ini tidak begitu bagus. Jadi untuk supply side, rasanya tidak begitu menggembirakan. Kedua, yuk lihat demand side. Ini terdiri dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumsi, investasi bisnis, ekspor, dan perdagangan global. Coba lihat program-program pembangunannya Prabowo. Mayoritas program-program Prabowo itu bersifat populis. Makan bergizi gratis, 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, bagi sana, bagi sini. Tidak banyak program yang membawa multiplier effect atau efek daya ungkit. Di lain pihak, pemerintah sekarang sedang melakukan pengetatan anggaran. Artinya, pengeluaran pemerintah jauh berkurang. Lebih banyak dipakai untuk bayar bunga hutang barangkali. Oke, demand side yang lain bagaimana? Konsumsi atau pengeluaran masyarakat? Konsumsi bergantung pada pendapatan. Jika sekarang banyak yang terkena PHK, pendapatan masyarakat tentu juga akan berkurang. Akibatnya, konsumsi masyarakat akan turun. Salah satu indikator yang cukup jelas adalah penurunan mudik baru-baru ini, mencapai 24-25%. Mungkin yang agak lumayan adalah ekspor. Ekspor kita saat ini masih oke. Tetapi situasi perang dagang yang memanas tampaknya akan mempengaruhi ekspor kita. Jadi dari demand side kayaknya juga tidak terlalu menggembirakan. Nah, bagaimana dengan faktor eksternal dan kelembagaan? Ini mencakup stabilitas politik, kepastian hukum, kebijakan moneter dan inflasi, dan kondisi ekonomi global. Sejak Prabowo dilantik, terlalu banyak gonjang-ganjing akibat perubahan kebijakan yang tidak jelas. Mulai dari PPN 12%, RUU Pilkada, pagar laut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang TNI. Dari kelembagaan, banyak ketidakpastian dan ketidakpuasan. Nah, itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Supply side, demand side, dan eksternal dan kelembagaan. Ketiganya menunjukkan kondisi yang tidak menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebentar.
Bukankah ada Danantara? Siapa tahu bisa membantu pertumbuhan 8%. Percaya. Dengan track record kasus korupsi atas dana yang dikelola BUMN dan pemerintah seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen, Timah, Pertamina, bagaimana kita bisa berharap Danantara akan menjadi seperti Temasek? Jauh banget. Jadi, rasanya pesimis sekali Indonesia bisa mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat perkiraan dari beberapa lembaga. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian hanya akan tumbuh sebesar 4,7 sampai 5,5%. LPEMUI memperkirakan Indonesia akan tumbuh 5,1%. Sementara itu, Bank Dunia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 adalah 5%. Nah, OECD juga baru-baru ini merilis estimasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada angka 4,9%. Jadi, secara umum, lembaga-lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita berkisar antara 4,7 sampai 5,1% atau paling tinggi 5,5%. Pertanyaannya, dari mana angka 8%-nya Prabowo ini? Jangan-jangan hanya karena Prabowo suka dengan angka 8%. Angka hoki. Atau karena ia pernah bermimpi soal angka ini. Come on, Prabowo. Cabut tuh angka pertumbuhan 8%. Ganti dong dengan yang lebih realistis. Biar nggak malu-maluin. Stop halunya. Oke?